Oke, jadi strategi selection atau strategi pemilihan bagian 2 ini adalah lanjutan dari strategi pemilihan bagian pertama. Kalau bagian pertama itu lebih banyak berkaitan dengan sumber daya manusianya, ya, berkaitan dengan hal-hal yang lebih prasarana, lebih besar ya, prasarana ya. Sedangkan pada yang kedua ini lebih berkaitan dengan fasilitas, setelah itu komunikasi, data ya. Jadi ada beberapa komponen-komponen yang berkaitan dengan pemilihan strategi pemilihan itu. Yang pertama ada customer ya, pelanggan itu ya. Jadi kalau ada kejadian bisnis yang menyebabkan bisnis itu terhenti, nah nomor-nomor pelanggan itu tetap disimpan ya. Dan juga nanti kalau sekarang kan sudah zamannya WA ya, sekarang sudah pesan makan, pesan apa, misalnya bisnis-bisnis kuliner lah ya. Nah itu sangat penting ya, nomor-nomor customer atau Anda bisa membuat grup sehingga tetap diinformasikan. Itu yang pertama ya, jadi customer itu sangat penting. Mungkin ada di mata kuliah lain yang berhubungan supply chain itu ya, bahwa customer itu adalah menjadi kata kunci, menjadi poin penting dalam siklus sebuah bisnis. Yang berikut adalah ini ya, supply chain input ya. Ini dari supplier ya. Setelah itu naik ke customer itu bagaimana diatur ya. Karena kalau kita tidak berbisnis lagi atau buka lagi itu kan ada supply chain yang putus ya. Nah, bagaimana caranya agar nanti menyambungnya lagi ya. Berarti yang supplier juga akan mencari yang lain ya, karena dia juga harus mensuplai ya produksi-produksinya. Yang berikut ya berkaitan komunikasi. Nah, kalau ada komunikasi putus, nah itu juga harus segera dipulihkan. Nah, itu berkaitan data dan voice. Ya. Nah sekarang ini sudah zamannya WA, Telegram, jadi sebenarnya data dan voice ini bisa jadi satu ya, satu kesatuannya. Di WA kita bisa mengirim data, bisa mengirim suara, bisa mengirim video ya. Nah itu sudah sangat bagus ya. Dibandingkan dengan zaman dulu yang pengiriman data voice bisa lewat internet, ya, lewat email atau lewat chatting ya. Nah, dan yang keempat adalah komputer ya. Bagaimana pemulihan komputer apabila terjadi bencana atau terjadi ancaman ya, mainframe ya. Nah, ini mungkin sudah tidak ini lagi. Sekarang namanya superkomputer itu ya. Nah, yang berikut mid-range, server sama PC ya. Nah, yang paling ini ya, server ini yang paling penting ya. Dipulihkan secepatnya ya, agar semua bisa mengakses ya. Dan PC ya. PC ini ya buat tenaga-tenaga admin ya di bisnis ya, di front office atau di kesekretariatan atau di administrasi ya. Dan yang berikut adalah software. Nah, software itu juga penting. Kalau misalnya komputernya down ya harus menginstal ulang. Tapi dengan kemajuan teknologi, kalau kita sudah memiliki software yang berlisensi, kita tinggal login, masuk, nanti akan download sendiri ya. Seperti itu. Setelah itu backup data ya. Yang minggu lalu kita sudah lihat teknik-teknik backup itu ya. Ada data ya, ada magnetik, non magnetik. Tapi sekarang itu lebih banyak backup ke ke cloud ya, sistem cloud. Jadi kalau di Google ya Google Drive ya, minimal 15 giga. Kalau lebih Anda harus beli lagi ya. Kalau per tahun itu kira-kira yang 200 yang Pak beli itu 200 giga kalau tidak salah itu. Nah, itu hanya berapa itu? 250 atau 300 ribuan. Nah, itu kalau ya Anda mungkin belum ya, belum. Karena data personal tidak banyak ya. Kalau 15 giga cukup lah. Tapi kalau data-data bisnis ya seperti di Stikom ya. Ini kan data-datanya sampai tera-tera ya kalau data ini. Kalau dikumpulkan semua ya, maka harus sewa ya atau dibeli untuk data ini ya. Di cloud ya. Nah, yang berikut adalah berkaitan dengan ini ya. Tadi ya sudah penjelasannya, komunikasi tadi menggunakan beberapa operator komunikasi, membuat grup komunikasi antar karyawan, email, WAG, Telegram.
Dan kalau data komunikasi menggunakan beberapa operator komunikasi data, ya. Menggunakan WAN, ya, wide network, ya. Atau internet, ya, internet atau mobile internet, ya. Nah, sekarang dengan zaman sekarang dengan adanya HP, mobile, ya, kita bisa berinternet, ya, melalui mobile. Dan voice dan data communication. Keduanya harus memiliki skema dan deskripsi dari network. Nah, ini juga sangat penting apabila kita melakukan komunikasi ke vendor atau ke supplier, ya. Itu berkaitan pemilihan data dan komunikasi. Yang berikut adalah pemilihan fasilitas, pemulihan, ya, fasilitas. Kan banyak fasilitas yang non prasarana, tapi sarana, ya, yang kecil-kecil bisa jadi mengalami dampak daripada kebencanaan. Yang pertama itu adalah elektrik, kelistrikan, ya, baterai, emergency generator, komersial. Setelah itu security system, struktur. Ya. Nah, ini berkaitan dengan ventilasi, ya, AC, ya, itu juga sangat penting. Setelah itu people, ya, people ini berkaitan staff atau karyawan. Itu juga harus dipulihkan, ya, skillnya, keberadaannya sama produksinya, ya. Jadi sebuah bisnis yang mengalami gangguan atau apa, ya, sebenarnya people-nya sudah memiliki kompetensi. Tapi kalau ada perubahan seperti saat ini, ya, bekerja dari rumah, work from home. Nah, people itu harus di-upgrade kemampuannya. Tidak boleh sama dengan kemampuan sebelumnya yang bekerja secara langsung. Ya, bagaimana dia bisa berkomunikasi melalui Zoom, ya, melalui seperti yang kita lakukan saat ini, ya, dan juga melalui media-media lain yang berbasis internet, ya. Sehingga pekerjaan dari rumah sekalipun jauh, ya, jarak, tetapi bisa dilakukan. Ya, seperti Anda saat ini, kita melalui Zoom, tapi mudah-mudahan Anda bisa terima dan nanti kalau diberikan tugas atau apa, bisa merelay dengan baik dan mengerjakan dengan baik. Maka diperlukan yang namanya repetisi. Ada video ulangan yang Anda bisa nonton kembali berulang-ulang untuk memahami pekerjaannya itu, ya. Maka ini namanya skill, ya. Ada skill, harus ada ya, ininya ada waktu, ya, waktu luang untuk dikerjakan. Nah, yang terakhir, ya, ini berkaitan dengan equipment atau peralatan-peralatan, ya, seperti furniture, ya, office equipment, ya, production equipment sama office supply. Ini juga sangat penting. Nah, ini tergantung bisnisnya. Nah, itu juga perlu ada pengadaan baru kalau terjadi accident atau bencana. Yang kita tahu, ya, tahun lalu itu ada Seroja, ya. Nah, ini kemarin, ya, itu 1 tahunnya Seroja, ya. Kalau tanggal 5 tahun lalu itu semuanya down, ya, di Kota Kupang. Listriknya pasti padam. Setelah itu internetnya juga masih tidak jalan, ya. Jadi semuanya bekerja secara manual yang tahun lalu. Gitu, ya. Nah, dampak-dampak mungkin ada yang berkaitan dengan peralatan-peralatan ini, ya. Nah, ini pemulihan fasilitas dan sumber daya juga sangat penting agar bisnis itu tetap berjalan normal. Nah, penjelasannya secara struktur, ya, pemulihan fasilitas pindah pada unit bisnis lain yang memiliki ruang kosong untuk renovasi dan perbaikan struktur, ya. Jadi bisa jadi tempat bisnis itu dipindahkan, yang kita sebut dengan hot site itu, ya. Maka harus memiliki itu, ya, finansial atau uang, ya. Nah, kalau tidak, ya, bisa jadi membuat secara darurat, ya. Nah, kalau membuat darurat juga pasti ada biaya, risiko biaya. Tetapi kalau tempat itu berpotensi terjadi bencana lagi, ya, itu pasti dipertimbangkan, ya. Maka call site itu dihindari, ya. Membangun sesuatu di tempat yang sama kalau tempat itu masih terjadi bencana, gitu. Berpotensi, ya. Misalnya longsor atau banjir, ya. Mendingan langsung dipindahkan, ya.
Kalau tidak nanti satu ketika atau pada periode-periode tertentu, misalnya musim hujan atau apa, tetap aja terjadi banjir. Jadi keputusannya itu ya secara apa? Secara hemat sebenarnya harus dipindahkan. Yang berikut power. Nah, power ini kita bisa menggunakan generator darurat, emergency, electrical generator, atau sambungan beberapa gardu daya. Ya. Seperti dilakukan tahun lalu itu ya di Istiqom ya. Karena listriknya padam, ya, maka kita memakai generator. Ya. Atau misalnya ada kabel-kabel yang terputus, ya langsung instalasi kabel yang dihubungkan di generator darurat. Agar pelaksanaan perkuliahan ya tetap jalan ya. Yang berikut alternatif yang lain juga asuransi ya. Jika organisasi atau bisnis tidak mengadopsi strategi yang direkomendasikan atau jika tidak ada strategi yang tersedia, maka asuransi dapat digunakan sebagai strategi untuk menjaga agar perusahaan atau bisnis atau organisasi tersebut tetap layak secara finansial. Maka kadang-kadang beberapa asuransi kan menawarkan gitu ya, menawarkan jasa ya, jasa asuransinya ke bidang-bidang bisnis. Agar apa? Nanti kalau terjadi sesuatu bisa diklaim, bisa didanai oleh asuransi. Ya. Perlunya mengasuransikan aset berwujud seperti bangunan, mesin, peralatan dan lain-lain. Ya, ini ya. Ya, kalau di luar negeri kayak asuransi ini sudah biasa. Jadi kalau ada bencana, ada kejadian itu orangnya tidak panik karena nanti akan dibayar sama asuransi. Nah, perusahaan-perusahaan yang baik, bisnis-bisnis yang baik itu biasanya selalu menggunakan asuransi. Ya. Sebenarnya bayar ada tiap bulanan ya, bayar bulanan. Tetapi kalau ada kejadian, ada bencana, ada apa yang tidak terduga, ya semuanya bisa diatasi ya. Gitu. Membuat klaim melalui lembaga atau bagian resmi. Jadi nanti kalau ada kejadian dapat melakukan klaim ya. Tentunya kalau asuransi itu memiliki persyaratan-persyaratan ya. Ya seperti di kemarin hari Sabtu di Istiqom ada sosialisasi ya dari asuransi BPJS ya. Nah, itu kan mengenai misalnya contoh kecelakaan kerja. Bagaimana karyawan yang kecelakaan kerja mengklaim gitu ya. Nah, itu ada syarat-syaratnya gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, setelah itu tadi pemulihan SDM, staf atau karyawan. Nah, kontribusi sumber daya manusia atau staf atau karyawan merupakan komponen paling penting dari bisnis apapun ya. Jadi kalau kantornya bagus, ruangannya bagus, tapi SDM-nya, teamwork-nya tidak baik, ya sebenarnya tidak berjalan ya. Jadi sumber daya manusia itu sebenarnya kunci ya dari keberhasilan bisnis. Harus ada perencanaan pemulihan staf ya. Maka harus ada punya dokumen apabila terjadi A, B, C, pemulihannya seperti apa ya. Yang ketiga harus ada strategi pemulihan staf dengan menghitung kontribusi staf baik kualitas dan kuantitatif. Nah, ini berhubungan dengan staf itu diberhentikan atau tidak. Itu harus dihitung ya. Karena dengan adanya pandemi COVID itu kan mungkin Anda lihat di beberapa bisnis, di beberapa tempat banyak karyawan dirumahkan ya. Kalau Anda mungkin jalan-jalan ke Transmart ya, dulu itu kan karyawannya sangat banyak ya, atau di Lipo ya. Sekarang kan dikurangi ya, kelihatannya ada pengurangan. Ya karena apa? Karena adanya pandemi ya. Nah, untuk memutuskan ya sebuah karyawan dipertahankan atau tidak kan tergantung dari ini ya, performanya mungkin ya, kontribusinya ya, secara kualitas atau kuantitas. Nah, itu strategi-strategi yang dilakukan oleh bisnis di bagian sumber daya manusia untuk memutuskan pemulihan SDM staff atau karyawan. Nanti ketika pulih lagi, kembali lagi ya, ini sudah mau masuk endemi ya. Nanti mudah-mudahan kalau sudah endemi, semua sudah berjalan normal, nah nanti mungkin dipanggil kembali. Kira-kira seperti itu. Setelah itu strategi terhadap supplier. Nah, ini juga penting ya.
vendor harus bisa dihubungi menentukan apakah jika terjadi bencana dapat memasok barang atau jasa yang diperlukan baik secara kuantitas atau kualitas. Nah, itu sangat penting ya. Jadi kita intinya kalau bisnis itu harus punya langganan ya. Kalau seperti di Stikom ini langganan berkaitan dengan kostum-kostum ya, mahasiswa baru itu sejak tahun 2000-an ya, 2000. Wow, sudah puluhan tahun. Ya. Jadi vendor atau supplier itu sudah tahu ya tentang apa yang diminta ya. Jadi bisa menjadi prioritas ya karena langganan. Tapi kalau kita cari yang baru, ya bisa jadi kita bukan prioritas, bisa jadi akan lama gitu ya. Nah, kalau vendor secara teratur, menggunakan vendor secara teratur dibuat aturan jika terjadi bencana, maka organisasi menjadi salah satu prioritas. Bisa membuat kontrak, bisa membuat surat perjanjian bahwa kalau ada terjadi sesuatu, misalnya meminta sesuatu, harus diberikan secara cepat. Nah, cepat itunya berapa? Di kontrak bisa ditulis 24 jam atau misalnya 48 jam atau berapa hari ya. Nah, itu bisa dibuat dalam kontrak sehingga itu menjadi dasar ya kalau kita mengklaim atau kita menghubungi vendor atau supplier. Jika barang atau jasa sangat penting bagi organisasi, alternatif vendor di luar area bencana dapat diidentifikasi atau dihubungi. Nah, misalnya kejadiannya semua di kota itu semuanya terkena dampak, ya, maka vendor juga terkena dampak. Nah, maka kita harus memiliki alternatif. Ya, contoh kecilnya Suroja kemarin ya, contohnya kebutuhan seng ya di toko gitu kan, katanya banyak langka ya. Nah, bisa jadi kalau kita punya teman, punya kontak ya bisnis tersebut membutuhkan seng yang banyak, bisa saja dipesan langsung dari Surabaya. Ya, contoh-contoh seperti itu. Di luar area bencana dapat diidentifikasi dan dihubungi. Jadi tidak hanya satu, tetapi kita juga memiliki alternatif. Nah, setelah itu dengan customer ini ya, yang tadi. Jadi customer ini sangat penting ya. Kadang-kadang sekarang kan orang memesan makan, memesan apa kan tinggal menelpon, ada GrabFood ya. Jadi customer harus dihubungi secara resmi atau melalui jalur pribadi. Hanya bagian atau staf yang tunjuk untuk menghubungi ya. Jadi sebuah bisnis itu harus memiliki seseorang atau bagian tertentu yang menghubungi customer, biar katanya sama, redaksinya sama ya. Tidak boleh semua. Nah, kalau semua itu nanti bisa saja bahasa atau redaksinya diterima oleh customer-nya berbeda. Tapi kalau satu orang sudah tahu ya. Misalnya di CS atau bagian humas. Ya, contohnya ya, adik-adik mungkin sering dihubungi oleh bagian humas atau bagian administrasi kalau ada sesuatu ya, misalnya tentang registrasi, tentang prestasi Anda, ya. Nanti dihubungi orang-orang tertentu. Untuk apa? Untuk mengingatkan ya. Bisa ke orang tua, bisa ke Anda sendiri. Maka nomor Anda juga jangan sebenarnya diganti-ganti. Karena bisa jadi dihubungi untuk ada beasiswa, ada bantuan, ya seperti itu. Nah, mahasiswa ini kadang-kadang nomornya diganti-ganti. Nah, itu kalau customer, Anda dipandang sebagai sebuah customer ya. Tetapi kalau di bisnis-bisnis lain, ya, Anda pastikan bahwa kalau Anda customer di sebuah bisnis, nomor Anda itu tidak boleh ini ya diganti. Apalagi di bank ya, nomor rekening ya, itu nomor jangan diganti-ganti. Bagian yang ditunjuk punya kompetensi ya untuk membahas situasi dan kondisi yang dialami bisnis. Harus punya kompetensi ya. Jangan menghubunginya marah-marah atau menghubunginya kurang sopan bahasa-bahasanya. Nah, itu dihindari. Harus punya kompetensi dalam membahas situasi dan kondisi dalam bisnis. Harus menjelaskan secara komprehensif, secara lengkap, ya, sehingga pelanggan itu mengerti, memahami. Begitu ya. Itu ini hal-hal tips-tips lah ya, bagaimana menghubungi pelanggan ya, untuk memulihkan bisnis. Ya, misalnya, bisnis kami akan dibuka 3 hari lagi, ya misalnya. Kami akan memberikan diskon ya bagi yang datang ke bisnis kami, ya, kira-kira begitu.
atau memberikan beberapa hal, tawaran-tawaran yang menarik sehingga pelanggan itu kembali lagi. Ya, seperti itu. Nah, rencana-rencana strategisnya tadi ya, membuat struktur rantai komando untuk recovery. Nah, ini sudah tahap keempat ya, recovery. Nah, pertama harus rantai komando harus ada. Kalau Anda lihat di penanganan Seroja kemarin ya tahun lalu itu, atau pandemi lah saat ini, itu ada rantai-rantai komandonya ya. Satgas ya, Satgas COVID-19. Itu dari provinsi, kabupaten, sampai ke RT RW ya. Itu ada. Kalau ada yang terkena ya, misalnya terkena pandemi, ya itu kan kita didatangi, dicek oleh RT, setelah itu ada tim COVID datang untuk mencek ya. Nah, itu namanya rantai komando. Dan semuanya komando ya. Membentuk tim atau staf untuk pemulihannya. Harus ada tim atau staf ya. Setelah itu ada scheduling, penjadwalan ya, dan berapa sering untuk melakukan uji terhadap bencana. Ini juga sangat penting. Nah, yang keempat ya, bagaimana rencana dipertahankan dan alur pengambilan keputusannya. Jadi planning itu tetap dipertahankan sehingga tidak lengah ya. Ya kadang-kadang mungkin waktu COVID karena lengah ya, banyak yang mungkin tidak terurus ya. Jadi kadang-kadang satu RT ya, kalau kita baca berita, satu daerah, satu RT semuanya terkena semua, terinfeksi COVID ya. Nah, mungkin karena itu ya, koordinasinya atau apa ya, ada kerumunan-kerumunan di daerah tertentu tidak dicegah, ya, contohnya seperti itu. Nah, ini rencana dipertahankan itu maksudnya tetap ini ya, tetap mengikuti aturannya, tidak boleh lengah ya dalam apa, melaksanakan sebuah recovery. Dan yang paling penting yang kelima itu harus evaluasi, harus dilakukan evaluasi terus. Maka kalau Anda nonton berita di TV waktu awal-awal pandemi, tiap hari itu selalu dibacakan. COVID hari ini yang terinfeksi berapa per kecamatan, per provinsi, setelah itu yang sembuh berapa, ya, yang dirawat berapa, itu tetap dilaporkan. Itu namanya evaluasi. Jadi pemerintah bisa melihat peta sebaran di semua provinsi yang digunakan untuk apa? Untuk pengendalian. Ya. Maka kalau ada provinsi yang naik yang cepat sekali, dikendalikan dengan apa? Melakukan PPKM, ya. Apa namanya PPKM itu terbatas itu ya, apa namanya pelaksanaannya, tidak boleh keluar, tidak boleh ini ya, pelaksanaannya dibatasi ya, ruang gerak ya, semua dibatasi. Tetapi kalau grafiknya sudah landai, sudah turun ya, penderitanya kurang ya, seperti misalnya itu kan ini dengan level ya, kalau kita ini kasusnya COVID, kalau level 1, level 2, level 3. Kalau turun level 2 mungkin tempat-tempat keramaian sudah dibuka. Kalau level 1 nah, mungkin semuanya sudah dibuka secara 100%. Nah, itu namanya peningkatan. Jadi, dikendalikan dan ditingkatkan. Kalau tambah parah ya tidak ditingkatkan tetapi malah lebih levelnya lebih ditingkatkan lagi. Tetapi kalau sudah landai, boleh ditingkatkan untuk ke yang lebih baik. Nah, ini rencana-rencana strategisnya. Oke. Nah, ini tugas dan diskusi, tetapi karena kita mau tes, berarti Anda ini saja ya, bagi kelompok ya, kita menggunakan referensi yang ini ya. Yang satunya ya, nanti akan Pak jelaskan berikutnya ya. Oke, ini untuk materi yang apa tentang fasilitas ya, pemilihan strategi ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mengenai tadi materi tadi. Nah, kalau tidak ada, kita lihat ke apa persiapan UTS ya. Nah, persiapan UTS ini PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Jadi ini studi kasus perencanaan keberlangsungan bisnis
Nanti adik-adik kerjakan proyek ini dalam waktu 2 minggu ya. Kelompoknya kemarin boleh sama. Ya. Ini studi kasus perencanaan keberhasilan bisnis tentang perencanaan komunikasi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini ada sebuah dokumen yang tadi Pak sudah posting ke ke Google Class ya. Ini Pak sharing lagi ya tentang. Nah ini ya Pak jelaskan, ini ada di dokumen tadi berkaitan dengan ilustrasi skenario sebuah organisasi dengan adanya PKB ya, dengan dokumen perencanaan keberhasilan bisnis, ada business continuum management dan tanpa BCM. Ya. Kalau yang dengan BCM ya seperti ini. Anda lihat yang hitam ini ya. Peristiwa disrupsi, pembatasan sosial, penekanan laju COVID-19. Maka ini ada pengelolaan kritis ya. Ini grafiknya waktu ya, waktu, sedangkan sumbu yang J-nya ini atau sumbu vertikal ya, ini kinerja. Jadi setelah COVID itu kan kinerja yang awalnya 100%, dia langsung turun ya. Nah, ini kita kira-kira di sini misalnya 60%. Turun ya. Nah, turun langsung ada pengelolaan krisis. Dikelola ya, tambah waktu misalnya dikasih waktu berapa bulan, seminggu dikelola. Setelah itu dia akan naik ya. Strategi pemulihan dijalankan. Gitu ya. Setelah itu dia jalan, dia naik lagi. Naik. Skenario bencana utama, tempat kerja tidak dapat diakses selama darurat bencana corona ya. Jadi sekalipun tidak dilaksanakan ya, tetapi performanya naik terus. Karena apa? Karena ada dokumen BCM. Jadi semua alternatif itu sudah diambil sehingga pada waktu tertentu kinerjanya kembali 100%. Nah, itu kalau dengan strategi PKB. Tetapi kalau tanpa rencana tanggap darurat, ya, dia berjalan easy going lah, kira-kira gitu ya. Nah, maka dia akan down, ya, falling down. Dia akan turun, ya, karena tidak ada perencanaan, jadi berjalan terus. Nah, COVID tambah ini ya, dari Satgas sudah bisnis harus ditutup, harus ini, maka tidak ada strategi, maka akan turun. Sepanjang dengan bertambahnya waktu bisnisnya akan down terus. Ya, akhirnya tutup ya karena apa? Misalnya warung makannya harus ditutup atau harus pesan. Nah, kalau dia tidak punya planning, perencanaan seperti apa, maka bisa jadi akan turun dan tutup. Ya. Tanpa rencana kontingensi bisnis. Nah, kira-kira itu ya. Ini yang nanti adik-adik membahasnya. Dokumennya ada di sini, nanti Pak coba kasih tunjuk dulu dokumennya. Nanti coba dibaca. Pak sudah sharing di Google. Di Google Class ya. Tunggu. Oke, ini sudah kelihatan belum? Nah, ya. Nanti ini ya, Anda cari ini ya, ini dokumennya akan kita jadikan studi kasus untuk ujian tengah semester ya. Anda presentasi, Anda membuat video untuk penjelasannya. Jadi panduan perencanaan manajemen keberlangsungan usaha bisnis continuum management untuk ancaman pandemi COVID-19. Nah, ini referensi bagi lintas sektor industri menyusun rencana tanggap darurat kontingensi bisnis untuk disrupsi karena penyebaran COVID-19. Dari kasus paparan tempat kerja hingga karantina wilayah, lockdown. Nah, ini kita bisa dicontoh, ini ada penyusun-penyusun ya. Ini juga jadi referensi di kontrak itu ya, nanti Anda harus pelajari. Ini oleh Irmapa ya, ini kerjasama dengan CRMS, ya, Proxys ya. Nah, ini lintas sektor dan bisnis, jadi menurut Pak ini sangat baik untuk Anda bisa pelajari. Nah, di sini ada berapa bab. Nah, ini yang nanti kita bagi per kelompok ya. Jadi yang kelompok pertama akan membahas pendahuluan,
Kelompok yang kedua berikutnya akan membahas BCM untuk kasus penyebaran COVID-19, modifikasi aktivitas dan proses, kerja dari rumah atau KDR atau work from home ya dalam bahasa Inggrisnya. Yang berikut adalah kerja di lokasi alternatif atau KLA. Nah, ini yang kita sebut dengan hot site itu ya. Yang berikut alidaya, yang berikut antisipasi karantina wilayah, yang berikut paparan tempat kerja, dan yang terakhir adalah personal yang tidak dapat beraktivitas. Fokus Anda nanti akan menjelaskan flowchart atau gambar ya. Jadi kalau gambarnya itu di sini ada kira-kira ada 22 gambar ya. Nah, ini yang nanti mungkin adik-adik pilih untuk menjelaskan di kelompoknya masing-masing. Nah, contoh tadi ya ada gambar yang ini kita tunjukkan. Nah, ini ada daftar singkatannya. Nanti dibaca semua. Nah, ini kelompok 1 ya mulai dari pendahuluan ya. Pelajari. Setelah itu misalnya tadi yang Pak sudah jelaskan itu ya mungkin nanti Anda jelaskan lebih lengkap lagi berkaitan dengan skenario ya BCP dan tanpa BCP atau BCM itu ya. Jadi lebih fokus ke gambarnya ya, penjelasan gambar. Tapi untuk menjelaskan gambar kan harus membaca ya. Nah, yang kelompok 2 ya panduan praktis penerapan BCM untuk kasus penyebaran COVID-19 ya. Nah, ini contohnya ada ringkasan. Nah, diagram alir atau flowchart ya. Ini Anda sudah pelajari belum diagram alir atau flowchart? Belum, Pak. Oh, belum ya, Anda? Sudah, Pak. Nah, tentang ini ya, kalau ini Pak jelaskan beberapa, kalau ini terminasi ya, terminasi ini maksudnya tanda mulai itu Anda buat semacam elips ini ya. Mudah-mudahan di algoritma harusnya sudah ya. Dijelaskan tidak ya? Di algoritma. Setelah itu yang tidak ada, Pak, yang algoritma tidak jelasin, kami tidak dapat algoritma, Pak. Oh begitu. Ya nanti. Nah ini sebenarnya algoritma juga, langkah-langkah yang dibuat dalam diagram alir atau flowchart ya. Jadi flow itu kan alir, chart itu kan diagram, jadi flowchart. Nah, kalau seperti ini yang belah ketupat ini adalah kondisi. Ada terminasi, ada ini. Ini coba Pak lihat di sini. Pak tunjukkan ini ya, flowchart, simbol-simbol flowchartnya di apa namanya di. Ini sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Anda lihat di apa insert ya, di save ya. Ini kelihatan ya? Sudah, Pak. Paling bawah ini flowchart. Tulisan flowchart ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, ini simbol-simbol flowchart ya. Yang pertama itu adalah simbol proses ya. Nah, ini proses. Proses. Yang berikut ini simbol alternatif proses. Nah, yang belah ketupat ini yang ketiga yang tadi itu adalah decision, keputusan ya. Kalau dalam program itu if then-nya kondisi ya. Maka luarannya biner, 2 ya atau tidak, yes or no ya. Setelah itu data itu jajaran genjang seperti ini. Setelah itu ada predefined process, ya. Ada internal storage, ya. Ada dokumen, ya seperti dokumen. Ini kalau multi dokumen, ya ini adalah terminator ya. Terminator itu memulai flowchart dan mengakhiri flowchart. Ada juga yang pindah halaman ya ini tadi merge gitu ya. Merge itu menggabungkan. Ya. Tadi ada off page connector ya. Off page itu berarti kalau halamannya sudah full dia akan pindah dia menggunakan ini. Berarti lanjutan ya kira-kira gitu.
Nanti bisa dilihat di sini ya. Oke, ini flowchart-nya. Setelah itu tadi ya Pak, contoh tadi Pak kembali lagi ke, mudah-mudahan Anda sudah download ya yang Pak sudah kirim di Google Classroom. Coba Anda yang sudah akses bisa mengambilnya. Ini ya. Nah, ini kan terminasi ya. Jadi Anda jelaskan mulai, setelah itu yang kedua itu apakah aktivitas. Jadi kalau belah ketupat ini kondisi ya tadi ya di session tadi harus dimulai dengan pertanyaan, apakah aktivitas dapat ditunda selama darurat COVID? Ya atau tidak? Ya berarti ditunda, kalau tidak berarti tidak ditunda. Kalau tidak, aktivitas dapat dilakukan dari lokasi alternatif. Apakah aktivitas dapat dilakukan dari lokasi alternatif? Ya atau tidak? Nah, contoh ini. Yang langkah 2 tadi, kalau ya, aktivitas dapat ditunda, maka hentikan aktivitas. Di sessionnya, maka ini proses kan? Segi 4. Hentikan aktivitas, rumahkan personil, instruksikan untuk tetap dapat dikontak guna menunggu arahan selanjutnya. Ya tadi ya, berkaitan personel, nomor-nomor kontak apa semua, tetapi ini dirumahkan sementara ya. Nah, itu mungkin Anda lihat di beberapa bisnis di Kota Kupang juga kelihatan begitu ya. Seperti di Trans, seperti di itu ya, di Lipo misalnya. Nah, setelah itu lanjut ke sini ya. Proses ini hentikan aktivitas, rumahkan, lanjut komunikasi situasi dengan pemangku kepentingan yang terdampak ya. Selalu koordinasi dengan tim COVID. Apakah bisnis bisa dibuka atau tidak gitu ya. Kalau tidak dibuka, kapan dibukanya? Ini komunikasikan terus, langsung selesai gitu ya. Nah, itu kalau aktivitas ditunda. Kalau aktivitas tidak ditunda, seperti perkuliahan ini, berarti aktivitas dapat dilakukan dari lokasi alternatif. Ya atau tidak gitu ya. Kalau ya, apakah aktivitas dapat dilakukan dari rumah, ya seperti yang kita lakukan saat ini, ya atau tidak gitu ya. Kalau ya, susun rencana kontingensi bisnis ya, dengan strategi kerja dari rumah atau kuliah dari rumah. Berarti sistemnya harus disusun. Kita harus membuat semacam iClass itu ya. Nah, untung ya di Stikom iClass itu sudah dirancang sebelum pandemi. Jadi pas ya. Waktu pandemi sudah bisa langsung digunakan. Contoh-contoh seperti itu ya. Ini menggunakan sebenarnya tiga tempat ini. Notasi flowchart ya. Yang pertama terminasi mulai dengan akhir ya, tadi elips ini ya. Yang kedua di session ini ya. Di session keluaran pasti harus 2 ya atau tidak, yes atau no. Nah, setelah itu yang ini adalah proses ya, melaksanakan proses. Gitu ya. Jadi proses bisa proses lanjutannya. Setelah itu ada off page ini. Ini berarti 4, berarti dia setelah 4 ini ya, setelah 4 dia lakukan ini. Nah, ini coba ditelusuri ya. Nah, ini contohnya aktivitas, apakah dapat rumah? Kalau tidak maka dapat dilakukan dari lokasi alternatif lainnya, dialidayakan ya, atau hot site itu ya. Jika ya atau tidak. Gitu ya. Jika tidak ya kembali ke satu lagi. Gitu ya. Berarti tidak bisa dilakukan. Ya. Kalau bisa ya tentukan wilayah yang memungkinkan kecil diterapkan karantina wilayah. Koordinasi dengan pihak yang ditunjuk pemerintah. Susun BCP-nya dengan aturan pemulihan kerja di lokasi alternatif atau susun BCP dengan strategi pemulihan. Jadi BCP itu sebenarnya dokumen atau SOP ya, yang berkaitan dengan pemulihan. Ini salah satu contoh untuk kelompoknya ya. Nanti Anda pelajari. Nah, ini penetapan strategi pemulihan. Jadi ada strategi pemulihan ya. Ini juga ada flowchart-nya, nanti bisa dijelaskan di sini. Jadi lebih banyak di session-nya, di flowchart-nya itu. Kalau algoritma itu if then ya, jika maka itu.
Oke, itu untuk kelompok 2 ya. Jadi Pak contohkan ya, untuk 2 kelompok aja ya. Yang lain itu nanti coba dipelajari dulu ya. Sama juga ya, diagram alirnya semua sama. Tinggal dipelajari dan dipelajari flowchart-nya. Flowchart-nya ya ini kebanyakan di session-nya. Nah ini ya contoh tadi, ini yang tadi Pak jelaskan, aliran BCM karena penyebaran COVID tadi contohnya. Nah, jadi dibagi jadi 9 ini ya, ada 9 kelompok. Mungkin Anda kelas A, kemarin ada berapa kelompok Virginia yang kelas A? Yang tugas kemarin Ada itu? 7. Ada 7 ya? Iya. Ya, boleh Anda ambil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Berarti ada 7 ya. Nanti kelas C ada 2 ya. Nanti kelas C ambil dari 8 dan 9 ya. Kelas C ada ya di sini. Desley sama teman-temannya. Jadi bagian 8 dan 9. Sehingga di sini sudah dibagi ya, kelompok 1, halaman 1 dan 3. Nah, fokus pada penjelasan tabel dan gambar flowchart saja ya. Nah, nanti dari kan banyak flowchart, misalnya di kelompok 2 ini kan misalnya ada beberapa flowchart ya, nanti dibagi ya. Mungkin ada 2 flowchart yang Anda jelaskan. Tapi kalau contohnya di pendahuluan kelompok 1 itu mungkin hanya 1 flowchart ya. Tapi nanti dibagi tugas ya. Sehingga semua anggota kelompok itu harus presentasi. Karena itu langsung diambil nilai UTS-nya ya. Jadi semua wajib ya. Biar nilai UTS-nya ada. Nah, kelompok 3 halaman 12 sampai 24, kelompok 4 25 sampai 27 ya. Nanti Anda lihat di tadi ya. Di PDF-nya tadi sudah ada. Kelompok 5 halaman 28 sampai 31, kelompok 6 32 sampai 35, kelompok 7 36 sampai 39 ya. Ini 89 mulai kelas C ya. 40 sampai 45, kelompok 9 atau kelas C yang kelompok 2 46 sampai 51. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk kelompok yang gabung dengan kelas lain itu bagaimana, Pak? Oh, ya, nanti dibuat ulang saja ya. Ada ya masih gabung dengan kelas lain. Oh, yang kelompok kemarin ya, PKM itu ya? Iya, Pak. Ya. Boleh nanti Anda buat baru. Ya. Kalau tahun lalu sih Pak, baginya berdasarkan nomor presensi. Mau seperti itu atau Anda bagi sendiri? Nanti itu Pak kembalikan ke Anda. Jadi nanti bagi ulang, mau pakai nomor presensi juga boleh, atau Anda ketua kelas membagi juga boleh. Ya. Hanya kan mengurangi yang kemarin saja toh. Ya misalnya di kelompok 1 kelas B-nya ada 2 orang. Berarti misalnya kalian 5 orang, berarti 3 orang ya. Tinggal berarti berkurang 2 orang, Anda tinggal ambil lagi 2 orang teman Anda. Bisa ya? Bisa, Pak. Ketua kelasnya ada tidak? Kita pas jam 9. Nah, ini kan Pak sudah tampilkan ini ya. Kelompok 4. Nah, tadi pertanyaan kelompoknya bagaimana ya? Sebenarnya tahun kemarin, ini kelas AC, Pak pakai nomor presensi ya. Di kelas 1 sampai 3, kelompok 1, 4 sampai 10, kelompok 2 misalnya. Kelompok 3 kelas 11 sampai 13, 14 sampai 16. Tapi boleh Anda ini sendiri ya. Ya. Jadi bagaimana? Di ketua kelasnya, jadi buat sendiri ya, karena Anda sudah, kelompoknya sudah terbentuk di program PKM kemarin ya. Iya, Bisa, Pak. ya. Jadi gambaran seperti ini ya. Buatlah presentasi, ini sudah kelihatan ya. Dalam bentuk video singkat, ya. Ini Pak tulis 3-5 menit ya per orang, tapi kalau Anda boleh lebih juga boleh ya.
berdasarkan referensi yang Anda baca di file PDF ya, dikirim. Setelah membaca secara keseluruhan, buatlah video sesuai dengan pembagian berikut. Pembagian yang tadi ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap kelompok membuat video dalam format MP4 sama AVI ya. Anda mungkin menggunakan Apple atau apa namanya, sistem operasi Apple. Disarankan ini ya, kalian konversi ke MP4 atau AVI ya, bisa dibaca. Atau di link YouTube ya, Anda punya link YouTube lebih bagus lagi ya. Dikirim dari link YouTube ya, sesuai bagian yang Anda telah baca ya. Bisa ya. Jika pada bagian tersebut ada gambar atau bagan harus dijelaskan. Ya. Jadi Anda harus jelaskan bagan atau gambar itu. Nanti dibagi-bagi. Misal 5 orang, dalam bagian itu ada 3 flowchart, 3 gambar ya, tinggal dibagi-bagi ya. File video dikirim paling lambat 2 minggu. Ya. Diambil jadi nilai UTS. 2 minggu berarti tanggal berapa itu? Ini bukan 8 Juni ya, terlalu jauh. April ya. Kalau sekarang tanggal 5 berarti 5 tambah 7, 12 minggu depan. 12, 19 ya. Nah, tanggal 19. Jadi tanggal 19 itu harus sudah ada ya. Sudah terkirim ya. Anda kirim boleh pakai link YouTube-nya atau Anda kirim videonya langsung di Google Classroom. Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, kalau di Google Classroom, Pak ingin sih semua kelompok itu harus bisa menonton kelompok yang lain, bisa menambah ini. Karena kita nanti, ya tapi kalau nanti kalau ada, atau Anda presentasi offline juga boleh sih. Ya. Tapi kita harus cari waktu seminggu atau 2 minggu lagi. Tapi lebih Anda buat video dulu ya. Nanti misalnya ada kesempatan untuk presentasi secara offline juga boleh ya. Jadi kalau mau presentasi kan tanggal minggu depan kan jadwal UTS ya. Kalau ada yang mau presentasi boleh ya langsung dikasih tahu biar datang ke Pak, biar kita ke ruangan kelas langsung presentasi. Atau melalui video juga boleh ya. Tapi batasnya tanggal 19 ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi targetnya minggu ini tolong ketua kelas mengirim ulang ya kelompok-kelompoknya. Ya. Topiknya sudah ada. Jadi topik ini tidak boleh diganti-ganti lagi Pak sudah ini. Sehingga Pak sudah punya panduan ya. Jadi kelompok, ya ulangi lagi kelompok 1 di pendahuluan, kelompok 2 di bab bagian kedua, kelompok 3 di bagian ketiga, kelompok 4 di bagian kelima, sudah ada halaman-halamannya. Topik yang dijelaskan juga sudah ada ya, sampai kelompok 7 ya. Nanti kalau 8, 9 yang kelas C. Oke. Bahannya sudah ada di ini ya. Oke, kita sudah ini ya. Sudah lewat 7 menit ya. Kita sudah sepakati Zoom-nya cukup 1 jam ya untuk menghemati ini Anda. Selanjutnya 1 jam lagi ini Anda tolong pelajari ya, bagi-bagi kelompok ya. Diskusi bagi-bagi kelompok nanti ketua kelas mengirim ya ke Pak ya. Di WA group ya. Ini ketua kelas ada tidak di siapa ini? Siapa ini? Virginia ada tidak Virginia? Iya, Pak. Nah, ya nanti Virginia Lerak ada. Setelah itu kelas C siapa ini? Delsi ada tidak Delsi? Nanda, Delsi, Caleb. Oh tidak ada. Yang kelas C ada tidak di sini kelas C? Ada, Pak. Oh, Debbie siapa lagi? Kalian kan ada 14 atau 15 orang ya. Dibagi 2 kelompok ya. Jadi untuk materi sampai UTS sudah selesai. Oke, ketua kelas juga ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, lembar kedua.
1, 2, 3. Oke. Sip ya. Ini sehat-sehat semua ya. Ini sudah pada mandi semua ini ya, kelihatannya sudah rapi-rapi, senyumnya sudah oke-oke. Ya, Pak sampaikan ulang, Anda minggu depan UTS, jadi semoga dipersiapkan dengan baik. Salam sehat selalu, sampai jumpa di UTS ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Ya. Nanti materinya Pak kirim di Google Classroom ya.